dalam hidup ini senantiasa mengharapkan ridho Allah dalam melaksanakan ibadah puasa. Ya Bu ya, karena Allah melalui Nabi kita Muhammad SAW bersabda, Nabi kita, man soma Ramadanan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa yang melaksanakan ibadah puasa karena iman, yakin kepada Allah, maka Allah akan mengampuni dosa-dosa kita yang telah lalu. Ya Bu ya. Dan salah satu keutamaan bagi orang yang melaksanakan ibadah puasa, Bu, nanti di akhirat kelak Allah Subhanahu wa taala akan memberikan suatu surga yang khusus pintunya bagi orang yang melaksanakan ibadah puasa. Purun boten Bu? Ya Pak. Setiap kita pasti ingin. Nah, karena suatu kesuksesan yang abadi itu, manakala nanti di yaumil kiamat kelak Allah masukkan kita ke dalam surga Allah dan dijauhkan dari api neraka Allah. Maka doa kita setiap hari, doa yang sering kita lantunkan yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya Allah, berikanlah kami kebaikan di dunia dan juga kebaikan di akhirat, dan jauhkanlah kami dari api neraka. Dan juga doa yang diperintahkan atau dicontohkan oleh Nabi ketika istri Nabi, yaitu Siti Aisyah, bertanya kepada Nabi, ya Rasulullah, apa yang harus saya lakukan doanya ketika menghadapi malam Lailatul Qadar? Karena di bulan suci Ramadan itu ada malam, Bu, yang lebih baik daripada 1000 bulan. Nah, 1000 bulan itu berapa tahun, Bu? Pak, ayo Pak, 83 tahun kurang lebih. Doanya apa menyambut malam Lailatul Qadar di bulan suci Ramadan? Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Ya Allah, Engkau adalah Zat yang Maha Pengampun, maka ampunilah kami ya Allah, karena Engkau Maha Mulia. Inni as'alukal jannata wa na'udzubika min syaqwatika wan nar. Ya Allah, masukkanlah kami ke dalam surgamu dan kami berlindung dari api nerakamu. Nah, ini kebudoannya ya Bu ya. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Kalau sendirian fa'fu anni, kalau bareng-bareng fa'fu anna. Ya, ya karim. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min syaqwatika wan nar. Oleh karenanya, bagi orang yang melaksanakan ibadah puasa, Bu, Allah Subhanahu wa taala memberikan suatu keutamaan dan kemuliaan yang berupa surga khusus, ya Bu ya. Surga khusus yang berupa pintunya itu namanya Ar-Royan. Pintu khusus bagi orang yang melaksanakan ibadah puasa. Dan pintu itu akan memanggil ibu-ibu sedoyo, bapak-bapak, jamaah Masjid Al-Amin yang suka berpuasa, yang mengharapkan ridho Allah dulu, maka masuklah ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala yang berupa pintu Ar-Royan. Kemudian kalau sudah masuk semuanya, maka pintu itu ditutup. Pingin apa mboten Bu? Pak, pingin. Teng surga niku, Pak. Apa mawon ana? Nggih, Pak. Sing wonten teng dunya niku teng surga ana. Nah, itulah kesuksesan yang sangat luar biasa. Manakala Allah Subhanahu wa taala memasukkan kita ke dalam jannahnya. Dan masuknya surga setiap hambanya itu karena rahmat Allah.
kasih sayangi Gusti Allah. Kasih sayangi Gusti Allah niku kita dapatkan manakala kita melaksanakan perintah Gusti Allah dan menjauhi larangan Gusti Allah. Maka puasa itu tujuannya apa? Yaitu la'allakum tattaqun, agar kita menjadi orang yang bertakwa. Kalau sudah menjadi orang yang bertakwa, maka Allah akan ridho, Allah akan menurunkan rahmat dan kasih sayangnya. Nah itu. Kemudian setelah itu, bagi orang yang melaksanakan ibadah puasa akan dijauhkan dari api neraka, Bu. Suatu hari dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, katanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, setiap hamba yang berpuasa di jalan Allah, Allah akan menjauhkan dari api neraka sejauh perjalanan 70 tahun lamanya. Allah jauhkan selama perjalanan 70 tahun lamanya. Nah itu. Padahal teng akhirat niku, Bu, satu hari niku podo karo 1000 tahun teng dunya. Nggih, Bu. Jenengan teng mriki tahun 2022. Teng akhirat niku podo kaya 2 hari, Bu. Satu hari podo karo 1 tahun. Nah, orang yang melaksanakan ibadah puasa karena panggilan iman, karena mengharap ridho Allah, maka akan dijauhkan dari api neraka sepanjang selama 70 tahun perjalanan. Hadis ini sanadnya dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu. Kemudian di samping itu Allah Subhanahu wa taala menjadikan bau mulut kita, Bu. Bau mulut kita itu akan menjadi harum di yaumil kiamah nanti. Harumnya lebih harum daripada minyak kasturi. Walaupun kita memang kenyataannya, Bu, ya, kalau puasa itu kan gak minum, gak makan, kan baunya gak enak, ya kan, Bu? Jenengan ojo tiba-tiba ono hadise kono baunya harum, tiba-tiba nih bapaknya dengan enak renenang, ibu baunya kayak gini, wah ya mampu gak enak karena gak makan. Tapi nanti di hadapan Allah baunya orang yang berpuasa itu sangatlah harum, melebihi bau harum minyak kasturi, yaitu minyak yang paling harum di surganya Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian orang yang berpuasa itu oleh Allah Subhanahu wa taala mendapatkan syafaat karena puasanya. Jadi puasa itu, Bu, yang jenengan lakukan itu akan menjadi syafaat. Di samping syafaat itu dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, karena yang akan mendapatkan, yang bisa memberikan pertolongan di yaumil kiamah nanti adalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan juga amal ibadah kita. Nah, termasuk ibadah puasa. Ibadah puasa ini akan menolong kita di yaumil kiamah kelak. Dan juga bacaan-bacaan Al-Quran kita baca Al-Quran akan menjadi pertolongan bagi kita di yaumil kiamah kelak, terutama di bulan suci Ramadan. Di bulan suci Ramadan itu kita harus banyak membaca Al-Quran, karena Rasulullah SAW ketika malam hari beliau disimak oleh malaikat Jibril tiap malam membaca Al-Quran. Dan Al-Quran itu turun pertama kali pada bulan Ramadan, yaitu surat Al-Alaq ayat 1-5. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, demikianlah kultum yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Apabila ada kata-kata saya yang tidak berkenan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Ya, Bu, ya. Kita billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.